Puji nama Tuhan, shalom. Shalom saudara kasih dalam Tuhan, halo puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa karena kita memiliki Allah Yesus yang sangat luar biasa. Amin saudara. Dan kini saatnya kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Bapak kami, Bapak yang kami kasih, Bapak terima kasih Bapak atas segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak atas segala kemuliaan. Saat kami untuk mengangkat syukur kita di hadapan-Mu Tuhan. Saat kita untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kaulah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam
puji syukur kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau sangat luar biasa Tuhan, yang siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara masih ingin menyenangkan hati Tuhan, amin. Sebelum kita memuji Tuhan dengan penuh dahsyat, salam kanan kiri saudara, berikan senyuman dengan penuh sukacita, amin saudara. Sebab kita beri kuasa. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan, masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama kita ingin berglori, haleluya bagi Tuhan.
ada keselamatan kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan, semua yang diberkati, amin. Silakan duduk semuanya. Halo puji Tuhan. Dan kini saatnya kita untuk siapkan hati kita lebih lagi di dalam Tuhan, untuk kita memasuki kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu yang sangat begitu sempurna di dalam kehidupan kita Tuhan. Hari ini kami ingin mengangkat kita Bapa. Terima kasih Tuhan. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama dengan iman percaya, kita mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Pakailah sesuai dengan, kita menaikkan pujian sekali, katakan ya Abba Bapa. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah. Berdiri di tempat ini Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Semua kebaikan-Mu dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kehormatan yang Kau berikan kepada kami untuk boleh memanggil Kau sebagai Tuhan, sebagai Bapa kami. Kami harus selalu ingat Tuhan bahwa seharusnya kami adalah orang-orang yang tidak masuk dalam hadirat-Mu. Tetapi Engkau begitu baik bagi kami karena Kau sangat mengasihi kami. Kau rela mati bagi kami supaya saat ini Tuhan kami boleh berdiri di tempat ini, masuk dalam hadirat-Mu, diterima sebagai anak-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Kau sudah siapkan bagi kami Tuhan limpah bagi kami semua. Lewat firman-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami Tuhan, karena kami sangat membutuhkan Engkau. Kami tidak bisa berjalan kalau firman-Mu tidak menuntun kami Tuhan. Pada kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang melayani setiap kami yang hadir. Roh Kudus yang membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Sehingga ketika kami dengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berubah semakin seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan-Mu juga ada dalam hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja yang dimuliakan. Dan pesan-Mu yang disampaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap dengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Halo semuanya. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Wah, hari ini saya lihat wajah-wajah yang sangat cerah ya. Karena setiap hari Minggu kalau kata istri saya ada kata happy sebelum Sunday. Wah, ya. Jadi happy Sunday. Bilang dulu sama sebelahnya dong, happy Sunday ya. Nah gitu ya. Happy Sunday. Kenapa kita happy? Karena bukan karena ini hari Minggu liburan sudah ya. Tapi kita happy karena kita di charge hari ini ya. Orang Kristen itu setiap hari sebenarnya harus di-charge, tapi secara korporat kita ketemu seminggu sekali supaya kita sama-sama di-charge oleh firman Tuhan. Amin ya. Nah, kali ini saya tidak langsung masuk ke dalam pelajaran kita karena sebenarnya pelajaran hampir selesai loh, Bu. Ya, sudah hampir selesai, sudah hampir pelajaran-pelajaran terakhir. Tapi saya mau kita review sebentar ya tentang satu hal yang beberapa minggu yang lalu kita rayakan ya. Kalau kita ingat sekitar 2 bulan terakhir kita merayakan banyak sekali perayaan-perayaan dalam gereja ya. Mulai dari yang pertama sekali ya, gak usah hitung dari Natal ya saudara ya, hitungnya dari Jumat Agung. Jumat Agung itu kita merayakan hari apa itu? Ya betul, hari Jumat. Tapi maksudnya hari apa ya? Hari kematian Yesus Kristus. Dia mati bagi dosa-dosa kita ya. Kemudian 3 hari sesudah itu ya, kita merayakan kebangkitan. Hari apa? Hari Minggu. Kita sebut dengan nama hari Raya Paskah ya. Kemudian 40 hari setelah itu ya, 40 hari setelah itu kita merayakan lagi satu perayaan. Masih ingat perayaan apa? Itu pasti dirayakannya pasti hari Kamis. Apa itu perayaannya? Masih ingat? Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dijamin pasti hari Kamis. Karena 40 hari setelah hari Minggu. Jadi pasti harinya sama ya. Setelah itu 10 hari setelah kenaikan ya, kita merayakan lagi yang terakhir tuh, pencurahan Roh Kudus atau disebut dengan Pentakosta ya, Pentakosta. Nah,
Saya lihat di depan ini ya, di atas kepala saya ada kepala saya. Ya kok bukan kepala kamu ya. Ini loh, ada logo baru ya. Ya, saya baru lihat nih Bu. Oke, ya. Pernah sempat pindah ke atas, udah turunin lagi. Berarti, oke, puji Tuhan. Nah, kalau kita lihat lambang ini ya, saudara ya, lambang ini sebenarnya terdiri dari eh, dua benda lambang ya. Logonya ini dari dua lambang yang penting dalam kehidupan orang Kristen yang tadi kita sudah bahas ya. Yang pertama adalah lambang yang paling kelihatan, salib. Ya, itu bicara dua perayaan pertama tadi itu, Jumat Agung dan Paskah, ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah yang kedua, saudara tahu nggak lambang apa? Ayo, di bawah salib itu ada apa? Cawan, ya, itu sebenarnya lambang cawan, ya. Zaman dahulu itu cawannya itu kayak mangkok sebenarnya. Nah cawan itu bukan buat minum, tapi itu isinya minyak. Kemudian ada sumbunya, makanya ada api. Saudara tahu nggak itu gambar api? Halo, tahu dong ya? Ya, jangan selama ini saudara dilihatin tuh lambang gitu ya. Ini gambar apa sih? Itu gambar salib dan cawan yang kemudian ada apinya. Sebenarnya itu bicara pelita. Ya, pelita. Jadi pelita tuh zaman dulu banyak. Ada yang bentuknya kaki dian tuh ya, yang kayak menorah gitu kan ya, yang ada tiang terus ada begininya tuh ya, yang ada 7. Tapi juga ada yang namanya pelita yang dibawa-bawa gitu saudara ya. Jadi itu sebenarnya mangkok, kemudian ada sumbunya. Nah, sumbu itu kemudian dibakar ya, kemudian keluarlah api ya. Nah, api inilah kalau salib hampir semua sinode, semua gereja ya banyak lambang salibnya, betul nggak saudara ya? Ya, setahu saya hampir semualah ada lambang salibnya. Tapi kalau lambang api ya, ada beberapa, tapi biasanya kalau lambang api itu selalu bicara tentang apa saudara? Roh Kudus, betul sekali ya. Bicara tentang Roh Kudus. Nah, jadi ini melambangkan bahwa gereja kita adalah gereja dari aliran Pentakosta. Ya. Nah, itulah penting bagi kita untuk ngerti mengenai hal ini ya. Ini yang kita percayai sebagai gereja Bethel Indonesia adalah aliran Pentakosta. Contoh kalau saudara lihat GPDI saudara ya, maka dia lambangnya adalah merpati ya. Merpati juga lambang dari Roh Kudus. Jadi kita dengan GPDI mirip, cuma lambang yang diambil berbeda saudara. Nah, kalau bicara Pentakosta, saudara, itu bicara bahwa kita itu, saudara, sebagai gereja, kita percaya bahwa apa yang terjadi sejak Pentakosta sampai sekarang itu masih terjadi. Jadi apa yang dialami oleh para rasul, ya, yaitu mereka bisa tiba-tiba menerima satu karunia-karunia rohani, saudara, yang nanti kita akan pelajari ya. Ada yang berbahasa roh, kemudian kalau kita lihat karunia yang lain ya, bisa bernubuat, mengusir setan, bisa melakukan mujizat, berbahasa lain, ya. Hal-hal yang supranatural, ya. Hal-hal yang sifatnya tidak biasa, ya. Kata supranatural itu artinya, supra itu artinya lebih, ya. Natural itu artinya yang biasa. Jadi lebih daripada yang biasa, ya. Jadi kalau ditanya apa kabarnya, saudara bilang luar biasa, itu sebenarnya bicara supranatural. Ya. Jadi saudara percaya dong ya, hidup kita juga supranatural, ya. Gampangnya gini lah, saudara. Tadi pagi masih bangun, bernafas, itu juga sebenarnya mujizat dari Tuhan. Amin ya. Nah, jadi saudara, kita sebagai gereja, kita percaya sampai sekarang mujizat masih ada. Sampai sekarang kita percaya kita masih bisa dipenuhi dengan Roh Kudus dan bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, itu yang menjadi, bahkan itu yang menjadi pengakuan iman dari Gereja Bethel Indonesia. Ya. Nah, tapi saya mau kita lihat sebentar bahwa apa yang dialami oleh
gereja sekarang sebenarnya itu berasal dari sejarah yang ada di dalam gereja, bahkan lebih lagi dialami juga oleh orang Israel, saudara. Ya, orang Israel ketika sejak zaman Musa terus ketika zaman Yesus, bahkan sampai sekarang, cek bunyi. Cek, oke, moga-moga putus-putus. Jadi dari zaman Musa, ketika Musa terima hukum Taurat sampai zaman Yesus, bahkan sampai sekarang Yahudi itu merayakan ya juga perayaan-perayaan yang kita rayakan. Nah, kita mesti mengerti sedikit ya, kita memang bukan orang Yahudi. Kita tidak perlu merayakan orang Yahudi sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi, saudara, merayakan ada 7 hari raya. Gak usah dia. Saudara bisa baca ini di kitab makin seru nih. Cek. Ya, moga-moga lebih jelas. Nah, saudara, zaman dahulu orang Israel itu merayakan 7 hari raya. 7 hari raya itu diatur oleh kitab Imam, saudara. Yang pertama, ya itu sama, ya itu dirayakan pada hari raya. Yang pertama itu raya Paskah, kedua kemudian hari raya roti tidak beragi, kemudian hari raya Pentakosta, kemudian hari raya Yom Kippur, itu bicara tentang pembebasan, kemudian hari raya Pondok Daun, kemudian hari raya Tabernakel, dan kemudian terakhir yang ketujuh adalah hari raya Sangkakala. Nggak usah dihafal, saudara ya, nggak usah dihafalin. Tapi saudara, kita lihat ternyata orang Yahudi sebelum Yesus datang pun sudah merayakan hari raya itu, ya. Jadi hari raya orang Yahudi yang pertama tadi Paskah ya. Saudara ingat nggak? Paskahnya orang Yahudi pertama kali dirayakan kapan? Yaitu ketika mereka keluar dari Mesir. Ya, masih ingat nggak ketika mereka 400 tahun ada di Mesir, kemudian akhirnya Tuhan bilang saatnya mereka keluar dari Mesir kembali ke tanah perjanjian. Dipimpinlah oleh seorang yang namanya Musa. Ya, tahu ceritanya semua ya? Filmnya juga, pernah nonton filmnya. Nah, Musa kemudian membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, caranya adalah bagaimana? Ya, waktu itu kan Firaun nggak kasih mereka keluar sebenarnya. Kalau saudara ingat, akhirnya Tuhan kirimkanlah 10 tulah yang menghantam orang Mesir. Ya, ada yang namanya air menjadi darah lah, kemudian ada bisul-bisul, segala macam lah ya. Sampai yang terakhir yang 10, mereka mengalami yang namanya anak sulung mati. Kecuali kalau rumahnya itu di palang pintunya itu dilabur dengan darah dari anak domba. Ya. Jadi waktu itu Tuhan bilang, Tuhan bilang lewat Musa, kasih tahu kepada orang Israel, semua harus mengorbankan anak domba yang tidak bercela-cela. Kemudian darahnya dilabur di palang pintu. Nah, nanti malaikat maut Tuhan tuh akan lewat, ya. Kalau di rumah itu ada darahnya, maka malaikat Tuhan tidak akan masuk ke pintu tersebut, ya. Tapi kalau ternyata tidak ada darahnya, maka malaikat Tuhan akan masuk, maka anak sulung di rumah itu, baik itu anak sulung manusia, bahkan anak sulung ternak sekalipun, saudara, itu akan mati, saudara. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, wah, itu sebenarnya satu hal yang sangat luar biasa ya.
satu tragedi yang luar biasa kalau sampai anak sulung mati. Tetapi saudara perlu mengerti kenapa sih Tuhan melakukan itu, karena orang Mesir terutama Firaun itu nggak mau melepaskan orang Israel. Akhirnya harus dengan cara yang drastis. Setelah itu barulah Firaun rela untuk melepaskan orang Israel, ya. Nah, saudara perhatikan ya, luar biasa orang Israel lepas dari perbudakan Mesir karena ada darah anak domba. Ya, ini belum bicara tentang Yesus nih saudara. Tapi saudara lihat nggak ada kemiripan antara Paskahnya orang Israel dengan Paskah yang kita rayakan. Ya, jadi kita itu sebenarnya melihat bahwa Tuhan sedang memberikan sebuah tanda kepada orang Israel. Kamu itu diperbudak oleh Mesir, tapi sebenarnya kamu punya masalah besar. Manusia diperbudak oleh dosa, itu saudara dan saya. Dan kita semua harus dilepaskan. Bisa nggak kita lepaskan sendiri? Nggak bisa, saudara. Ya, maka harus ada anak domba yang dikorbankan dan darahnya tercurah. Siapa itu? Yesus. Ya, Yesus. Jadi saudara, ketika waktu itu Yesus datang ke Yerusalem, saudara, ya, kita ingat ceritanya kan, kita sudah rayakan ini kira-kira 2 bulan yang lalu, saudara. Kita ingat bagaimana Yesus kemudian mati di kayu salib, tepat pada hari raya Jumat Agung, saudara. Hari Jumat, kemudian hari Minggunya, sebenarnya hari Sabtu, saudara ya. Hari Sabtu, ya, itu hari Sabat. Pada saat itu, saudara ya, disitulah mereka merayakan yang namanya Paskah. Jadi Yesuslah yang mati sebagai domba Paskah, saudara. Ya. Kemudian 3 hari kemudian dia bangkit kembali, saudara. Jadi kalau kita perhatikan, saudara, maka Yesus menggenapi hukum Taurat dengan dia menjadi domba Paskah. Bukan lagi supaya manusia atau orang Israel keluar dari Mesir karena mereka sudah ada di tanah perjanjian, tapi mereka semua, saudara, walaupun ada di tanah perjanjian, tapi mereka terikat oleh dosa, sama seperti kita juga dulu, ya. Kita juga terikat oleh dosa, saudara. Ya, saudara perlu mengerti tidak seorang pun di antara kita di tempat ini yang tidak berdosa, ya. Kita bilang semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Ya, saudara, tidak ada orang yang tidak berdosa di kolong langit ini, ya. Saudara mau lihat siapapun yang kelihatannya baik sekali, ya. Siapa yang menurut saudara paling baik di dunia ini? Mungkin ibu saudara, ya. Kita tahu semua ibu kita pun tidak sempurna, ya. Siapa yang mungkin saudara anggap paling baik? Wah, pendeta kita yang paling besar misalnya, siapa ya gitu ya. Enggak, dia juga tidak sempurna. Oh, itu Bunda Teresa, ya, yang di Kalkuta, ya. Apakah dia yang paling baik? Ya, dia baik sekali, tapi bukan berarti dia sempurna. Dia juga tidak bersalah, saudara. Dia berdosa, saudara. Jadi, dosa kita itu membuat kita tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian kita, yaitu surga bersama dengan Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu sempurna, saudara. Tuhan itu sempurna. Saya pernah pakai ilustrasi ini ya, saudara ya, kalau saudara ingat ya. Pinjam ini ya, Bu. Ini bukan iklan ya, Ibu. Tapi kalau saudara mau minum dari botol ini, saudara, atau saya kasih saudara botol ini, saudara mau terima nggak? Kalau ternyata waktu saudara mau minum, saudara buka ini, ini udah nggak disegel, udah longgar. Kalau udah longgar berarti sudah terbuka, betul kan saudara ya? Kita nggak tahu udah diminum apa belum, kita tidak yakin. Tapi saudara mau minum nggak? Enggak, ya kan? Enggak lah, masih banyak yang lain nih, betul nggak saudara? Tapi perhatikan kita, ya, manusia, sebagai manusia yang kita masih tidak sempurna ini, kita aja untuk minum kita punya standar loh. Kita punya standar. Kalau udah terbuka, mendingan gak usah minum, betul nggak? Kita punya standar. Menurut saudara, Tuhan punya standar nggak?
Ayo. Tuhan punya standar enggak? Punya syarat enggak, saudara? Untuk supaya orang itu bisa masuk surga? Punya. Syaratnya apa? Di Matius pasal kelima jelas dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi untuk bisa bersama dengan Tuhan kita harus sempurna. Karena Tuhan itu kudus, siapapun yang mau ada bersama dengan Tuhan juga sama-sama harus kudus. Kalau enggak, saudara, maka Tuhan ketika Tuhan menerima yang tidak kudus, maka Tuhan sendiri menjadi tidak kudus, tercemar, saudara. Ya, kalau ini saudara ya, saya kasih 1 tetes air dari solokan di depan, setetes saja. Ya, saudara mau minum enggak? Enggak lah. Walaupun yang bersih lebih banyak daripada yang kotor, betul enggak? Ya, cuma setetes dibanding ini kan yang bersih banyak kan. Tapi mau enggak saudara minum? Enggak. Kita aja punya standar loh, saudara. Kalau namanya bersih, kudus, suci, harus sempurna sucinya, saudara. Enggak ada sisa celah, betul enggak saudara? Bahkan saudara, kalau Tuhan kita tidak sempurna, maka dia bukan Tuhan sebenarnya. Benar enggak saudara? Tuhan itu harus sempurna, makanya disebut Tuhan. Tapi konsekuensinya kalau dia sempurna, kayak yang bersama dengan Tuhan juga harus sempurna. Maka tidak mungkin kita dengan usaha sendiri berbuat baiklah, gitu, beribadah, bahkan matilah kira-kira gitu ya, bisa membuat kita membayar dosa-dosa kita untuk masuk surga. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus yang turun ke dunia ini, saudara ya, dan kemudian mati bagi kita, membayar semua dosa kita, ya. Ilustrasinya itu seperti kalau kita tuh punya hutang yang begitu besar, saudara, kita nggak bisa bayar hutang kita, tiba-tiba ada orang bayarin hutang kita, ya. Misalnya hutang saudara berapa ya, 10 triliun lah gitu ya, 10 triliun, ya. Saudara punya keturunan 7 turunan juga mungkin kalau setiap hari kerja juga nggak selesai gitu saudara ya. Betul nggak? Tiba-tiba ada orang yang bayarin saudara. Orang lain bayarin. Dia harus keluar duit loh 10 triliun. Betul nggak saudara? Ya. Nah kalau kita udah dibayarin dosanya saudara, utangnya ya, bisa nggak debt collector datang untuk nagih kita lagi? Nggak bisa. Itulah yang Yesus lakukan. Dia membayar dosa saudara dan saya. Amin saudara. Sehingga iblis tidak bisa nuduh kita lagi. Bukan berarti kita bukan kita yang bayar loh saudara ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 jelas mengatakannya. Sebab oleh kasih karunia, oleh iman kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara bisa masuk surga bukan karena saudara baik, bukan karena saudara melayani, bukan karena saudara kasih perpuluhan, bukan saudara. Bukan karena itu kita masuk surga, saudara. Bukan karena kayak saya gitu ya khotbah kemana-mana baru masuk surga, enggak saudara. Tapi saya melakukan semuanya itu, saya melayani, saya kasih perpuluhan, saya melayani dan seterusnya. Karena saya mengucap syukur sama Tuhan. Adalah hal yang sangat wajar bagi kita untuk melayani Tuhan. Bahkan memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Jangan perpuluhan saudara. Harusnya saudara yang kita kasih berapa sih saudara? 100%. Bukan hanya 10%. Kita kadang-kadang itu ya kayak merasa berhak banget. Oh saya udah kerja keras segala macam sehingga ya udahlah saya berbaik hati sama Tuhan saya kasih 10%-nya gitu saudara. Sombong banget kita kayak kalau kita mikirnya begitu saudara. Enggak saudara. Kita bisa kerja itu karena Tuhan. Bos kita bisa kasih gaji karena itu dari Tuhan. Ya, customer kita bisa bayar kita itu karena dari Tuhan, saudara. Kalau Tuhan sudah tutup, saudara nggak apa-apa kita. Makanya sebenarnya saudara kita itu 100% berutang kepada Tuhan. Nah, kalaupun saudara punya semua dalam hidup ini saudara,
tapi kita tidak diselamatkan, maka semuanya percuma. Saudara punya harta benda sebanyak apapun, tapi kalau saudara mati, kemana saudara? Nah, makanya saudara, Tuhan sudah membayar yang paling penting, yaitu keselamatan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, makanya 10% itu sebenarnya saya selalu bilang adalah sebenarnya saudara ya, latihan bagi kita untuk memberi kepada Tuhan yang paling minimal. Belajarlah untuk mulai dari yang 10%. Itu yang paling minimal loh saudara. Karena Tuhan sudah kasih semuanya. Amin saudara. Ya, tentu saudara nggak perlu kayak pengusaha di Amerika itu yang namanya Colgate. Ya, Colgate itu ngasih sama Tuhan itu bukan 10%, 90%. Dia pengusaha konglomerat. Saudara tahu Colgate kan yang bikin pasta gigi? Nah itu tuh, yang ada di seluruh dunia. Dia ngasihnya 90%, saudara. Buat hidup dia sendiri dia cuma pakai 10%. 90% dia kasih sama gereja. Kita nggak perlu sampai kayak gitu, saudara. Ya, tapi paling nggak di dalam hati kita tahu kita itu berhutang sama Tuhan, saudara. Amin. Ya. Nah, kemudian saudara kita lihat lagi. Ternyata saudara kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ya, Tuhan menyuruh orang Israel merayakan yang namanya perayaan Pentakosta. Nah, Pentakosta itu saudara adalah dari bahasa Yunani, ya, yang aslinya sebutnya Pentekoste. Pentekoste itu sebenarnya kalau diterjemahkan artinya adalah 50. Ya, 50. Arti kata Pentakosta adalah 50. Saudara mungkin mikir, kenapa mesti 50 ya? Apa artinya 50? Saudara? Ada yang tahu artinya 50?